Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryanti. Di sini kita akan membahas bab segitiga dengan subbab yang pertama besar sudut-sudut segitiga, yang kedua keliling dan luas segitiga, yang ketiga pola bilangan segitiga, yang keempat penemu statistika, yang kelima pengertian statistika dan data statistika. Di sini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu besar sudut-sudut segitiga. Jumlah sudut-sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Mau bentuk segitiga apapun itu, jumlah sudut segitiganya adalah 180 derajat. Di sini kita memiliki 4 contoh segitiga. Yang pertama, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Bisa kita lihat gambar di samping ini. Jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Maksudnya yaitu kita memiliki gambar sudut segitiga, yaitu jika setiap sudut A ditambah sudut B, sudut C yang kita potong dan bertumpu pada satu titik, maka ia akan memiliki garis lurus. Nah, garis lurusnya itu adalah 180 derajat. Kita memiliki contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 2x derajat, sudut B 3x derajat, dan sudut C 40 derajat. Tentukan. Kita menentukan 3 di sini. Yang pertama nilai X, yang kedua besar sudut A dan sudut B, yang ketiga jenis segitiga ABC. Penyelesaiannya yaitu nilai X-nya menggunakan persamaan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Tinggal kita masukkan saja sudut A-nya berapa tadi, yaitu 2x derajat, sudut B-nya 3x derajat, sudut C-nya 40 derajat sama dengan 180 derajat. 2x derajat ditambah 3x derajat yaitu 5x derajat sama dengan 180 dikurang 40 derajat sama dengan, yaitu hasilnya 140 derajat. 5x derajat sama dengan 140 derajat. X sama dengan 28 derajat. Dari mana 28 derajat? Yaitu dari 140 derajat dibagi 5 derajat. Yang B, setelah mendapatkan nilai X, maka kita bisa menentukan nilai besar sudut A dan sudut B-nya. Sudut A sama dengan 2x derajat. Nah, X derajatnya kan tadi sudah kita dapatkan, yaitu 28 derajat. Tinggal kita kalikan saja 2 kali 28 derajat, yaitu 56 derajat. Untuk sudut A-nya, dan sudut B-nya begitu juga, yaitu B sama dengan 3x derajat. X-nya 28 derajat, tinggal kita kalikan saja, dan mendapatkan hasil 84 derajat. Nah, jadi besar sudut A dan sudut B adalah 56 derajat dan 84 derajat. Kita suruh menentukan jenis sudut ABC yang telah kita cari tadi, yaitu bisa kita lihat dari 50 sudut A dan sudut B-nya, yaitu 56 dan 84 adalah segitiga lancip. Kenapa? Karena dia di bawah sudut 90 derajat. Kita akan membahas lagi, yaitu sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga adalah salah satu sudut yang memiliki bangun datar segitiga. Sudut dalam adalah sudut yang berada di dalam segitiga. Di sini ada sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga sudah tidak begitu asing bagi kita, dan kita lanjut saja. Cara menentukan sudut luar segitiga dapat didasarkan pada sifat yaitu sifat hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Jika pada sebuah segitiga ABC salah satu sisinya diperpanjang ke arah D, maka terbentuklah sudut CBD. Nah, bisa kita lihat di sini kita memiliki gambar ABC. Nah, di sudut C sini kita perpanjang, jadi di sini adalah sudut D-nya. Nah, di sini ada sudut dalamnya. Dari sini kita lingkarkan ke sini, ini sudut luarnya. Nah, contoh soal sudut luar segitiga diketahui. Segitiga ABC dengan sudut DAC sama dengan 55 derajat dan sudut ABC sama dengan 65 derajat. Tentukan besar sudut BCD.
pembahasannya yaitu kita cari sudut BCD sama dengan sudut DAC ditambah sudut ABC. Nah, sudut DAC tadi kan 55 derajat ditambah 65 derajat. Nah, jadi sudut BCD-nya adalah kita tambahkan saja 120 derajat. Jadi besar sudut CBD adalah 120 derajat. Nah, kita akan membahas subbab yang kedua yaitu keliling dan luas segitiga. Keliling suatu bangun segitiga adalah jumlah panjang sisi yang membatasi. Jadi, keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisi segitiga tersebut. Untuk luas segitiga adalah jumlah area yang diambil oleh segitiga. Nah, di sini kita akan membahas rumus. Di sini saya memiliki 4 contoh 4 rumus untuk segitiga, yaitu rumus segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Nah, di sini kita akan membahas rumus keliling dan luas segitiga siku-siku. Untuk rumus keliling segitiga siku-siku yaitu K ditambah A ditambah B dengan keterangan K sama dengan keliling, ABC adalah panjang sisinya. Nah, dengan rumus luas segitiga siku-siku kita memiliki L sama dengan 1/2 dikali B dikali A. Dengan keterangan L sama dengan luas, B sama dengan alas, A sama dengan tinggi. Kita memiliki contoh luas segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki panjang alas sama dengan 10 cm dan tinggi sama dengan 8 cm. Coba hitung luas dari segitiga siku-siku tersebut. Kita masukkan rumusnya. Rumus luas tadi kan L sama dengan 1/2 dikali B dikali A. Kita masukkan saja. L sama dengan 1/2 dikali B-nya kan tadi 10 cm dikali A-nya 8 cm mendapatkan L sama dengan 1/2 dikali 80 cm dengan hasil akhir yaitu 40 cm. Jadi luas dari segitiga siku-siku tersebut yaitu 40 cm kuat. Nah, kita memiliki contoh keliling segitiga siku-siku. Jika segitiga siku-siku memiliki ukuran sisi A sama dengan 8 cm, B sama dengan 10 cm, dan C sama dengan 12 cm. Coba hitung keliling dari segitiga siku-siku tersebut. Penyelesaian K sama dengan, kita masukkan rumusnya, A tambah B tambah C, masukkan nilainya 8 ditambah 10 tambah 12 cm, dengan hasil keliling yaitu 30 cm. Jadi keliling segitiga siku-siku tersebut yaitu 30 cm. Nah, sekarang kita akan membahas rumus keliling dan luas segitiga sembarang. Rumus keliling segitiga sembarang yaitu K sama dengan A tambah B tambah C. Sama keterangannya dengan yang tadi. Nah, kita mempunyai rumus luas segitiga sembarang. L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ini untuk rumus umumnya. Kita memiliki rumus teorema Heron. Ini di sini keterangannya, L itu luas, sedang S ini yaitu 1/2 dikali kelilingnya. Kita punya contoh. Ini untuk contoh keliling segitiga sembarang. Jika sebuah segitiga tidak beraturan mempunyai panjang sisi yaitu 15 cm, 8 cm, dan 7 cm, tentukan keliling dari segitiga tersebut dengan tepat. Nah, kita selesaikan. Kita diketahui kan A-nya 15 cm, B 8 cm, dengan C 7 cm. Ditanyakan keliling, masukkan rumus kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C. K sama dengan 15 tambah 8 tambah 7 sama dengan 30. Jadi keliling dari segitiga tersebut berukuran 30 cm.
Kita memiliki contoh luas segitiga sembarang. Jika sebuah segitiga memiliki panjang sisi yang berbeda-beda, yaitu 12 cm, 8 cm, dan 10 cm. Berdasarkan panjang sisi tersebut, berapakah luas segitiga tersebut? Berdasarkan panjang sisi tersebut. Jadi diketahui A-nya 12 cm, B-nya 8 cm, dengan C 10 cm. Yang ditanya apa? Luasnya. Nah, kita jawab. Mencari S. S tadi kan 1/2 kali keliling. Sama dengan 1/2 kelilingnya berapa tadi? 12 ditambah 8 ditambah 10 cm. Jadi 1/2 dikali 30 cm dengan hasil S-nya yaitu 15 cm. Menghitung luas segitiga sembarang yaitu kita menggunakan apa tadi? Teorema Heron, karena berdasarkan panjang sisinya. Jadi L sama dengan akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Masukkan nilainya semuanya. Habis itu dikalikan dengan hasil akar 1575 cm pangkat 4 dengan hasil akhir 39 akar 54 cm kuadrat. Jadi luas segitiga tersebut adalah 39 akar 54 cm kuadrat. Nah, ini untuk teorema Heron. Kita memiliki contoh soal di sini, contoh soal sederhana menggunakan rumus luas sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Nah, ini sama saja, tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Nah, dengan hasil 216 cm kuadrat. Nah, di sini kita akan membahas rumus keliling dan luas segitiga sama kaki. Dengan rumus keliling segitiga sama kaki yaitu K sama dengan A ditambah B tambah C. Untuk variasi lainnya yaitu 2 dikali A ditambah B. Nah, A ini kan karena sama kaki, jadi tuh kakinya tuh sama. Nah, baru B-nya sendiri. Untuk luas segitiga sama kaki dengan rumus 1/2 dikali B kali T, itu luas, B-nya alas, T-nya tinggi. Kita memiliki contoh keliling segitiga sama kaki. Bisa kita lihat, hitunglah keliling segitiga sama kaki jika panjang sisi yang sama adalah 15 cm dan panjang alasnya 4 cm. Nah, kan tadi nih berarti A-nya nih panjang sisi yang sama, B-nya alas. Nah, B kan tadi alas, seperti itu. Jika tidak menggunakan ini kan menggunakan K sama dengan A tambah B juga bisa, karena dia panjang sisi itu sama. Semisal kita punya contoh di sini kan panjang sisinya 5 cm. Berarti 2 dikali 5 cm ditambah 4 cm, jadi 10 ditambah 4 cm menghasilkan kelilingnya yaitu 14 cm. Jadi segitiga tersebut memiliki keliling adalah 14 cm. Seandainya tidak menggunakan yang variasi ini, gunakan yang K A ditambah B kan sama aja, 5 ditambah 5 kan 10 gitu. Kita memiliki lagi contoh luas segitiga sama kaki. Sebuah segitiga sama kaki di mana memiliki alas 13 cm dengan tinggi 10 cm. Berapakah luas dari segitiga sama kaki tersebut? Kita selesaikan, masukkan saja rumus luasnya yaitu 1/2 dikali B kali T, yaitu sama dengan 1/2 dikali 13 cm dikali 10 cm. Kita kalikan dulu yang perkaliannya, baru turunkan 1/2 dikali 130 cm dengan hasil 65 cm kuadrat. Nah, di sini kita memiliki rumus keliling dan luas segitiga sama sisi. Keliling, kita memiliki rumus keliling segitiga sama sisinya yaitu
3 dikali sisi. Maksudnya 3 dikali sisi ya sama saja dengan A ditambah B tambah C. Ya, setiap sisinya sama panjang. Nah, kita memiliki rumus luas segitiga sama sisinya yaitu 1/2 dikali alas kali tinggi. Kita berikan contoh untuk keliling sama segitiga sama sisinya. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi berukuran 8 cm, segitiga tersebut memiliki panjang sisi yang sama pada sisi ketiganya. Tentukanlah keliling dari segitiga tersebut. Rumusnya apa tadi? Tinggal masukkan saja 3 dikali sisi, yaitu 3 dikali 8. Semisal, kalau 3 dikali sisi kalau perkalian kurang bisa kita pertambah juga A ditambah B tambah C, yaitu dengan kan sama sisinya semuanya, berarti A, B, C-nya yaitu 8, berarti 8 ditambah 8 ditambah 8, sama saja dengan hasil akhir yaitu 24 cm. Ini untuk keliling segitiga sama sisi. Kita memiliki contoh luas segitiga sama sisi. Luasnya, sebuah segitiga memiliki panjang alas berukuran 15 cm dan tinggi 8 cm. Tentukan luas dari segitiga tersebut. Kita selesaikan. Masukkan rumusnya, habis itu masukkan angkanya yaitu alas 15 cm dengan tinggi 8 cm. Nah, kita masukkan nilainya 7,5 cm dikali 8 cm dengan hasil akhir 60 cm. Jadi luas dari segitiga tersebut adalah berukuran 60 cm. Nah, di sini kita akan belajar pola bilangan. Ini pola 1, pola 3, pola 6, dan pola 10. Kalau selanjutnya berapa? Selanjutnya yaitu bisa kita hitung berarti 15. Dengan rumus ini, UN sama dengan N dikali N tambah 1/2. Nah, kita lanjut untuk subbab selanjutnya yaitu penemuan statistika. Gottfried Aschenwald tahun 1719 sampai dengan 1772 adalah seorang filsuf Jerman, ahli ekonomi, hukum, dan statistika. Ia menjadi terkenal karena sebagai orang pertama yang menggunakan istilah statistika dalam bahasa Jerman pada karyanya tentang konstitusi politik negara dan masyarakat Eropa. Pada tahun 1749, oleh karena itu, para ekonom Jerman menyebut Gottfried Aschenwald sebagai bapak statistika. Dalam bukunya tersebut, Gottfried menggunakan istilah statistika yang mengandung arti sebagai suatu kajian menyeluruh dari sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Jadi, pada waktu itu, statistika adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses analisis data kenegaraan atau stat, sumber deviance match atau mifikasi penulis Gottfried Aschenwald. Sementara itu, Sir John Sinclair 1754 sampai dengan 1835 merupakan orang pertama yang menggunakan istilah statistik dalam bahasa Inggris pada karyanya yaitu Statistical Account of Scotland. Ia menggunakan istilah statistika atau statistik sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data atau fakta di lapangan yang bersifat numerik. Sir John Sinclair mengadopsi kata statistik yang diketahui ketika melakukan perjalanan ke Jerman. Kita lanjut ke subbab terakhir yaitu pengertian statistika dan data statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Data statistik adalah data yang merupakan numerik atau non-numerik yang diolah dengan menggunakan teknik analisis data statistik tertentu. Pengelolaan ini dihasilkan dari
angka mentah yang kemudian menjadi bagian informasi aktual yang dikumpulkan oleh peneliti selama studi berlangsung. Baiklah, itu pemaparan materi segitiga dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.